Halo semuanya, salam kenal. Saya Bagas Tabani. Saya memfokuskan diri untuk membahas self improvement dalam perspektif Islam. Saya mau kasih 3 komentar seputar buku Atomic Habit ini, karya Pak D. James Clear. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini udah cukup ramai banget dan mungkin hampir dari yang nonton ini bisa jadi kenal sama buku ini. Bahkan buku ini tuh kalau saya lihat di websitenya gitu ya, udah pernah jadi nomor 1 di The New York Times bestseller, udah pernah juga nomor 1 di The Wall Street Journal, di Amazon juga, dan Audible. Audible itu aplikasi buat dengerin buku-buku gitulah, cuman audio aja. Nah itu udah pernah di peringkat 1 terus gitu. Jadi memang buku ini cukup terkenal banget dan bahkan udah ditranslate ke beberapa negara. Seingat saya ada 6 atau 9, saya agak lupa. Yang jelas buku ini sangat laris banget. Dan buku yang saya pegang ini, di sini tertulis itu cetakan ke-17 September 2021. Nggak tahu sekarang udah masuk ke cetakan berapa. Termasuk buku yang sangat-sangat laris di pasaran, terkhusus buat teman-teman yang fokus untuk membahas soal pengembangan diri. Nah, saya sendiri udah baca 2 kali. Ini disclaimer dulu ya. Nanti biar nggak ngira, wah Mas Bagas asal komen. Nggak, saya udah baca 2 kali. Yang pertama mungkin ya sekedar baca. Yang kedua, saya lebih banyak tulis catatan ini sampai ada sticky note. Karena emang kadang kita perlu mengulang suatu buku supaya kita bisa dapat faedah yang lebih banyak lagi. Ada 3 komentar saya soal buku ini. Oh ya, sebelumnya mungkin saya kasih tahu dikit ya, buat yang mungkin belum tahu buku ini. Buku ini tuh membahas soal menjadi cara untuk membangun sebuah kebiasaan. Ada 4 bagian. Yang pertama ada Q, itu soal tanda supaya membuat kita craving. Craving tuh kayak greget banget pengen ngelakuin sesuatu. Terus habis itu muncullah respon. Respon itu ya rutinitas itu sendiri. Dan setelah melakukan rutinitas, kita akan merasa puas atau disebutkan sama Pak D. James Clear itu reward. Sebelum buku ini ada lagi buku yang namanya The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Nah, buku ini tuh kayaknya penyempurnanya deh. Jadi memang mbahnya gitu ya, atau apanya lah. Seniornya dari buku ini sebenarnya bukunya The Power of Habit. Cuman kalau sepengalaman saya baca dua-duanya, emang yang lebih nyaman buku Atomic Habit karya Pak D. James Clear ini. Oke, komentar pertama, ini disclaimer ya, menurut saya pribadi dan dalam perspektif Islam. Buku ini tuh seakan-akan bikin atau ngasih gambaran kayak ngubah habit itu susah banget gitu. Seakan-akan harus macam-macam, harus mengubah lingkungan, harus mengubah paradigma kita, harus membiasakan sesuatu, harus mencari reward. Pokoknya seakan-akan malah jadi susah untuk mengubah sebuah kebiasaan. Padahal tuh kalau dalam perspektif Islam, itu tuh kita bisa mengubah kebiasaan tuh 1 hari tuh bisa. Nggak harus baca buku ini sampai berbulan-bulan, coba praktekin terus-menerus gitu ya. Mungkin beberapa bulan, nggak tahu sampai beberapa tahun baru jadi habit. Sebenarnya dalam perspektif Islam itu kita bisa mengubah kebiasaan itu dalam 1 hari. Saya akan sebutin 3 landasan saya bilang kayak gitu. Yang pertama, saya pernah bikin konten juga, nanti mungkin saya tampilin di sinilah ya, terkait konten saya yang pernah saya buat di Instagram. Yang pertama adalah dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Ketika beliau itu mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang mana artinya adalah barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yaitu sholat rawatib, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu maksudnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Nggak pernah lagi ninggalin amalan ini. 1 hari dapat sabda Rasulullah SAW, mendengarkan sabdanya Rasulullah SAW, langsung diimplementasikan jadi habit. Terbukti ya, 1 hari itu bisa. Yang kedua, ada sebuah asar lainnya. Asar itu ya sumber lainnya gitu ya, yang insya Allah juga terpercaya. Saya dapetin ini waktu baca bukunya, e-booknya Ustadz Aris Munandar Hafizullah yang judulnya Bila Ini Ramadan Terakhirku. Di situ ada sebuah hadis, saya bacakan Indonesianya aja ya. Dari Yazid bin Abi Habib Abul Khair bercerita bahwa beliau mendengar
Uqbah bin Amir mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya sampai Allah memberikan keputusan di antara manusia. Yazid mengatakan bahwa gurunya, yaitu Abul Khair, setelah mendengarkan hadis ini, beliau bersedekah setiap hari meski hanya sepotong kue, sebuah bawang, atau yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Gurunya mendengarkan hadis, mengerti bahwasanya besok kita akan di bawah naungan sedekah kita, kemudian mengimplementasikan langsung jadi habit. Sehari itu juga, habis itu nggak pernah meninggalkan hari tanpa bersedekah meskipun dengan sebutir kurma atau sepotong kue atau sepotong bawang dan semisalnya. Tapi kalau di buku ini seakan-akan tuh kayak susah banget itu. Jadi sebagai seorang muslim tuh kita bisa mengubah kebiasaan tuh sehari tuh bisa gitu. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa bikin kita langsung berubah, bisa-bisa aja. Ana inda dzanni abdi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka kuat, bisa nih, bismillah nih. Mulai besok saya mau sholat rawatib tanpa putus. Insya Allah bisa. Mulai besok saya mau berhenti ngerokok misalnya. Saya nggak ngerokok, maksudnya contoh. Mulai besok saya mau berhenti ngerokok. Bisa. Minta sama Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam sebuah hadis ya kan. Dengan kondisi kita tuh yakin banget doa kita akan diterima sama Allah. Akan diijabah sama Allah. Jadi bisa ya. Jangan berpatokan sama buku-buku ini gitu, seakan-akan kayak susah banget bikin habit bagus gitu, susah banget untuk meninggalkan habit buruk. Bisa, sehari bisa. Habis nonton video ini bisa insya Allah. Yakin sama Allah, berdoa sama Allah. Ana inda dzanni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kemudian satu kisah lagi, mungkin nanti saya akan taruh di sinilah ya. Saya dengar ini belum lama sebelum saya bikin video ini, bahwasanya Syekh Muhammad Mukhtar Ansyinkiti ya, Asyinkiti ya, rahimahullah, beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau punya seseorang yang kerja di kebun ayahnya, umurnya itu kurang lebih 65 tahun. Dan si pekerja ini, bapak-bapak ini, itu sudah 50 tahun jadi perokok. Jadi mulai ngerokok itu umur 15 tahun, 50 tahun sampai 65 tahun ya kan. Nah, kemudian Syekh ngasih wejangan gitu ya, wahai seorang bapak, misalnya mungkin bahasa kita gitu ya, mintalah sama Allah untuk bisa berhenti dari rokok gitu. Rokok itu haram. Ya, saya ikut ulama-ulama yang berpendapat rokok itu haram. Kalau yang nggak haram, wawalam. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu saya kalau beneran sahih kalau rokok itu nggak haram. Saya lebih ikut pendapat bahwasanya rokok itu haram. Karena secara umumnya kalau saya ngerokok, misalnya kalau saya ngerokok, saya nggak mungkin ngasih ke anak saya kan. Kenapa ya? Karena rokok itu nggak baik. Kalau rokok itu baik, pasti anaknya dikasih lah. Istri saya juga saya kasih, ibu saya kasih. Tapi kayaknya saya nggak pernah lihat orang itu ngasih ke keluarganya secara cuma-cuma gitu. Setelah si bapak ini umur 65 tahun ini dikasih wejangan sama Syekh, kemudian Syekh mengatakan, wallah, demi Allah bahkan, Syekh mengatakan demikian. Orang tersebut setelah yakin berdoa kepada Allah, akhirnya berhenti dari ngerokoknya. Punya habit 50 tahun ngerokok, seketika bisa berhenti. Itu 3 landasan kenapa saya bilang kita bisa untuk punya habit yang bagus. Sehari ini juga bisa. Kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita. Sehari ini juga bisa insya Allah. Yang pertama, yakin sama Allah. Kemudian tekadnya benar-benar kuat. Kita punya Allah, zat yang maha sempurna. Wa huwal qahir fawqa ibadihi. Zat yang maha al-qahir, yang memaksa hambanya. Bisa. Yang kedua,